Waalaikumsalam. Nah, udah kedengeran? Tes, tes, tes. Kedengeran. Oke, nah gimana kabarnya hari ini adik-adik semua ya? Baik, Oke, nah ada Salma, Alfa, Ria ya, kita lihat ya. Ada siapa lagi? Nah, oke. Nah, sudah siap hari ini? Coba ya kita lihat ya. Nah, oke, kita mulai saja adik ya. Mana nih? Kita nyalakan dulu nih. Kita siapkan kameranya ya. Mana nih? Salma, Alfa, dan Ria. Mau lihat dulu ya. Oke, tes, tes, tes. Mana kita lihat ya. Nah, itu sudah ada Ria ya. Ria sudah ada. Nah, Salma dan Aufa di mana? Kita nyalakan dulu ya biar kelihatan. Oke, nah ini dulu. Dan oke, tes, tes, tes. Oke ya, kita mulai ya. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke, seperti biasa kita akan membahas soal TK ya, bahasa Indonesia nih ya. Sudah siap nih. Sebentar lagi kan simulasi ya, adik ya. Jadi kita harus siap-siap untuk belajar ya. Oke, selamat datang Lulu Dapa ya. Oke. Nah, mana nih kita lihat adik-adik ya. Oke, oke. Sudah siap? Mana nih kalian dan melihat tuh wajah-wajahnya nih, wajah-wajah. Lemet gak nih? Udah masih puasa? Coba mana ya? Lah, oh itu Dapa. Oh itu Happy ya, Happy. Oke, ya. Oke, dikirain siapa ya? Oke, sip. Mana nih? Happy masih puasa, Happy? Bentar Kak, ini lagi saya nama. Oh ya, oke. Nama? Oh iya, masih masih ini masih puasa aman puasanya? Masih Kak, masih aman. Oke, bagus ya. Kita ngebuburit ya sampai jam 5 ya. Oke. Nah, lanjut saja ya. Sekarang kita siapkan dulu alat tulisnya ya, seperti biasa. Kita siapkan dulu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Sekarang kita akan membahas bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia paket pertemuan 6 ya. Nah, gimana kemarin nilai TO-nya udah dapat kan ya? Gimana? Puas nggak nilai sama nilai tryout-nya kemarin? Coba adik-adik ya. Udah dapat kan ya tryout-nya ya? Gimana nih? Kak, izin keluar masuk dulu yang aku error mic-nya. Oh ya boleh, nggak apa-apa, Happy ya. Berarti nggak kedengeran ini ya. Oke, sip ya, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Oke, masuk lagi aja. Oke, ini yang lainnya gimana ini? Oh, Fajar, selamat datang. Fajar juga sudah ada ya. Oke, mana ini? Pada kemana? Coba kita on dulu ya, biar kita mulai ya. Gimana kemarin tryout-nya? Lancar, lancar? Ria, Aufa, Lulu, Salma, Fajar ya. Gimana? Lancar nggak ininya? Tryout-nya? Halo, halo? Pada kemana ini? Coba kita nyalakan dulu ya, biar kita lihat. Halo? Mana ini? Oke lah, udahlah kita mulai dulu ya. Oke, kita sudah berdoa. Seperti biasa ya, kita siapkan alat tulisnya adik-adik ya. Nah ini dia. Dan izin share screen dulu ya. Nah ini dia untuk nomor satu ya. Seperti apa nomor satu? Nah ini ya, sekarang kita ke sini dulu. Wait. Kita ke sini dulu ya, agar kita terlihat. Nah ini biar kita bisa coret-coret. Oke, kita lihat adik ya. Nah oke, selamat datang kembali Happy ya. Nah ini, jadi kita membahas nomor satu adik-adik ya. Nah ini dia. Untuk nomor satu ya seperti apa? Nah, kita lihat dulu untuk nomor satu. Nah, ini kita lihat. Yang pertama-tama apa? Kita klik ya. Apa dulu? K. K itu apa? Kasih tanda penting ya. Berarti seperti apa? Kasih tanda penting ya. Berarti pertama K dulu. Maaf, itu mah matematika. Sekarang kita kenali pertanyaan ya. K dulu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, berarti apa yang menyebabkan langit berwarna biru ya. Nah, ini ada di teks ya. Kita tinggal baca saja. Sekarang kita L. Lengkapi bacaan ya. Nah, ini jadi mengapa langit berwarna biru ya? Nah, jadi ini kita lihat. Nah, karena apa? Kenapa bisa berwarna biru? Karena coba apa nih? A, B, C, D. Kita baca dulu ya. Sekarang lengkapi bacaan. Coba kita Menurut baca. aku yang B Kak. Yang B ya, warna biru lebih mudah dihamburkan oleh atmosfer. Oke, betul ya, karena ini nih ada di sini. Interaksi antara cahaya matahari dan atmosfer bumi ya. Nah, ini gitu ya. Lemak pendek, kalau lebih banyak dihamburkan. Oke. Nah, gini ya, jadi ini.
warna biru lebih banyak dihamburkan gitu ya. Oke, betul ya. Jadi yang B ya, ini jawabannya lengkapi bacaannya. Coba kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita I. I itu apa? Ingat konsep ya. Coba kita lihat. Yang A, cahaya matahari berwarna biru ya, bukan ya? Cahaya matahari itu artinya warna apa? Putih ya, warnanya putih. Nah, ini kita bahas dulu. Jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena menurut teks cahaya matahari itu warnanya putih ya. Cahaya matahari itu warnanya putih. Wah, ini ya fenomena nih ya. Bisa nih pernah dibahas juga nih di TikTok Komuba adik-adik ya. Kalau mau nonton boleh cari aja ya. Pernah dibahas juga. Nah, jawaban B. Nah, itu benar ya. Itu benar. Sesuai dengan teks ya. Sesuai dengan teks. Sekarang yang C. Salah ya. Jawaban C salah. Tidak sesuai. Nah, tidak sesuai yaitu salah. Tidak sesuai dengan penjelasan teks. Nah, tidak sesuai dengan penjelasan teks. Nah, sekarang yang D. Kita lihat yang D. Nah, itu salah ya. Karena kita bisa melihat banyak warna nih. Jawaban D itu salah. Karena tak sesuai dengan penjelasan ya. Oke, itu ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benar adalah B ya. Karena warna biru lebih mudah dihamburkan ya. Biru ungu itu kan yang paling pendek ya. Nah, ini jadi kalau sekarang kita ke kesimpulan. Jadi, jawabannya adalah B gitu ya. Kita tulis dulu. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, silakan ditulis ya adik-adik ya untuk nomor satu ini. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sebentar. Kalau itu nyalain dulu lampu ya. Boleh, sambil tulis dulu adik-adik. Nah, sudah jelas ya. Oke. Nah, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Saya tulis dulu nih. Kalau sudah selesai, nanti kasih jempol ya adik-adik ya. Kalau sudah selesai, sudah paham, kita kasih jempol. Nah, kalau ada yang tanyakan dulu, boleh ya adik-adik ya. Nah, tanyakan dulu di sini ya. Oke, oke. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini tentang fenomena langit berwarna biru. Oke, kita tulis dulu ya. Kalau kita pindahkan. Nah, boleh. Itu. Nah, kalau yang tanyakan boleh adik-adik ya langsung tanyakan saja. Nah, kalau sudah selesai dan sudah paham, kita kasih jempol ya. Oke, nah boleh tulis dulu ya. Oke, nah ini bentuk iklan. Oke, sip. Silahkan adik-adik ditulis dulu. Oke, kita tulis dulu. Nah, hmm. Ya udah ya. Oke, udah semua adik-adik kalau sudah kasih jempol ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Seperti apa nomor 2? Nah, kita pindahkan lagi ya untuk nomor 2. Nah, kita lihat nomor 2 ya. Nah, kita pindahkan dulu ke nomor 2. Nah, ini itu tadi nomor satu. Sekarang nomor 2. Wait. Nah, ini nomor satu ya. Sekarang kita ke nomor 2. Ya, nah teksnya masih sama ternyata ya. Untuk nomor 2 ini teksnya masih sama ya. Tapi seperti apa yang berbeda pertanyaannya ya.
Nah, kita pindahkan dulu. Nah, jadi ini tentang langit yang berwarna biru ya. Iya, kadang-kadang kok gitu nggak bertanya-tanya adik ya. Jadi kenapa kalau sore atau malam tidak warna biru itu karena sudah habis ya, sudah habis nih semburan birunya. Jadi kenapa jadi kuning atau ungu gitu ya. Nah, seperti itulah intinya ya. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini dia. Nah, sekarang seperti biasa kita apa dulu? Klik ya, kaknya kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya ya? Kita lihat ya. Oke, kita kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Kita lihat. Nah, berdasarkan di atas, manakah pernyataan yang benar? Nah, mana yang benar ya? Sekarang kita ya lengkapi bacaan. Nah, berarti kita lihat nanti dari sini, dari teks, sama dari soal-soalnya. Sekarang ingat konsep. Berarti mana yang benarnya? Nah, berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? Cahaya matahari terdiri dari 7 warna. Benar apa salah ini? Yang satu. Coba, yang nomor satu ini benar apa salah? Nah, ini Betul. betul ya. Ini kan terdiri dari berbagai warna. Berarti ini benar betul. Kita kasih checklist. Nah, cahaya merah memiliki panjang gelombang terpendek. Nah, benar apa salah? Coba kita lihat ya. Nah, merah ternyata ini merah memiliki panjang gelombang terpanjang ya. Ternyata Salah, terpanjang. Kak. Salah ya, karena harusnya terpanjang, bukan terpendek. Nah, sekarang nomor tiga, hamburan relic menyebabkan warna biru lebih banyak dihamburkan. Nah, benar apa salah kita lihat? Hamburan Rayleigh kadang nggak disebutkan. Gelombang berwarna merah. Matahari masuk ke atmosfer bumi. Ketika partikel tersebut. Nah, ini benar apa salah? Hamburan Rayleigh. Jadi ini hamburan Rayleigh ya menyebabkan warna biru lebih banyak dihamburkan. Nah, ini kan warna biru dan ungu memiliki gelombang pendek sehingga lebih mudah dihamburkan. Nah, ternyata benar ini ya. Yang pernyataan tiga ini benar nih. Tadi sudah ada di teks. Ini benar. Nah, saat senja, langit berwarna merah karena warna biru sudah banyak dihamburkan. Nah, iya benar ya. Benar ya ini. Betul. Betul, karena ini warna biru lebih banyak dihamburkan. Nah, sehingga yang tampak warna merah ya. Berarti ini betul juga. Nah, sudah ada satu, tiga, dan empat yang benar ya. Coba kita lihat lima benar apa salah. Di Mars, langit berwarna kemerahan karena debu Mars. Nah, benar apa salah? Coba kita lihat ya. Betul, Kak. Heeh. Oke, betul ya. Bentar, coba lihat dulu. Nah, kita lihat suatu matahari jingga gelombang biru. Nah, fenomena juga, rupa juga terjadi di Mars ya ini ternyata. Di planet Mars. Langit tampak kemerahan karena, nah, debu berwarna merah. Oke, betul ya. Jadi di Mars juga sebenarnya seperti itu, tapi karena ada debu ya, debu kemerahan jadinya tertutup seperti itu. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya, ini dulu ya, ini dulu. Kita tulis dulu, bahas satu-satu ya. Berarti pernyataan satu itu benar ya. Terdapat di paragraf satu. Kita tulis pernyataan satu itu benar sesuai dengan paragraf satu. Kemudian yang kedua, pilihan pernyataan dua ya. Pernyataan dua itu salah ya. Itu salah karena pada paragraf berapa? Pada paragraf 2 ya. Karena pada paragraf 2 dijelaskan bahwa warna merah ya, bahwa warna merah itu, nah bahwa warna merah itu memiliki ya gelombang terpanjang gelombang ya, terpanjang gelombang terpanjang. Yang terpendek itu tadi warna apa? Yang terpendek adalah warna, nah warna biru ya, Biru dan ungu. biru dan ungu ya. Oke, warna kan kadang langit keunguan gitu ya, biru keunguan gitu. Biru dan ungu. Sekarang pernyataan tiga. Hamburan relik. Nah, benar ya, ini pernyataan tiga benar. Benar sesuai dengan teks. Oke, lanjut lagi. Pernyataan empat. Nah, iya benar. Pernyataan empat benar sesuai dengan teks. Nah, benar sesuai dengan teks. Nah, kalau pernyataan 5 juga benar ya. Pernyataan 5. Nah, pernyataan 5 itu benar juga. Nah, benar sesuai
dengan teks. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Berarti apa kesimpulannya? Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 3, 4, dan 5 ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 3, 4, dan 5. Atau berarti C ya. Jadi pernyataan yang benar adalah C ya. 1, 3, 4, dan 5. Oke, silakan ditulis ya adik-adik ya untuk nomor 2 ini ya. Boleh kita tulis. Jadi jawabannya adalah yang C. 1, 3, 4, dan 5 ya. Oke, silakan kita tulis dulu untuk nomor 2 ini ya. Oke, kita tulis dulu. Makanya kita tulis dulu. Ada yang tanyakan. Mm-mm. Silahkan kalau sudah selesai kasih jempol ya adik ya. Oke, sip sip sip. Nah, kalau udah belum kita tulis dulu. Kalau sudah selesai kasih jempol biar kita pindah ya ke nomor berikutnya. Oke, udah semua ya. Ini ada berapa nih, hadir semua nggak nih? Nah, kalau mau lihat dulu ini ada siapa saja. Wait, ini ada berapa nih? 6 Bentar, ya. Kak, aku bentar lagi. Iya, nggak apa-apa. Tenang Hafi ya. Oke, yang lainnya juga ada yang belum ya. Oke, jadi ada Hafi, Aufa, Fajar, Lulu, Ria, Salma ya. Oke, sip. Oke, ada yang nggak hadir, ya nggak apa-apa deh ya. Nanti mungkin nyusul. Oke, kita lanjutkan. Nah, sip, sip. Silahkan ditulis. Udah, Kak. Udah? Oke, sip. Ya, yang lainnya udah semua? Oke, udah juga ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Jangan lupa untuk ditulis ya, adik ya. Untuk pembahasannya nih, kita lanjutkan ke nomor 3. Seperti apa nomor 3 ya? Kita lihat untuk nomor 3. Nah, ini teks sama-sama ya. Beda-beda nih. Nah, manfaat membaca 15 menit sehari ya. Nah, ini sudah berbeda lagi teksnya ya. Sekarang kita lihat dulu. Kita pindahkan dulu ya. Seperti apa. Nah, kita pindahkan dulu ini untuk nomor 3 ini ya. Agar bisa ditulis. Nah, ini dia. Oke, untuk nomor 3. Nah, ya, adik ya. Nomor 3. Lalu seperti apa nomor 3? Kita lihat. Nah, ini jadi ada manfaat gerakan 15 menit membaca ya. Sekarang apa Kak dulu ya? Kenali pertanyaan. Nah, berarti apa tujuan? Nah, berarti apa tujuannya? Kita lihat dilengkapi bacaan ya. Nah, oke. Mewajibkan siswa menurut penelitian dapat. Nah, ini ya. Ini sudah ada nih ya. Apa? Meningkatkan kemampuan literasi. Tujuannya ya? Tujuannya apa nih? Tujuannya itu adalah apa? Coba kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat dari sini nih, mana nih? Kita lihat. Bagaimana mengurangi waktu belajar? Wajibkan siswa membaca buku pelajaran setiap pagi. Membiasakan siswa membaca buku non pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Nah, berarti apa nih? Nah, mewajibkan siswa membaca buku non pelajaran selama 15 menit dimulai. Ada ya tuh ya, kelihatan tuh. Jadi sekarang itu ya, sudah ada jawabannya. Berarti kita ingat konsep. Berarti ini jawaban yang sesuai dengan teks ya. Jawaban yang sesuai dengan teks. Ini kelihatan nggak kekecilan ya? Kita perbesar dulu. 30. Nah, sesuai dengan teks ya. Jawaban yang sesuai dengan teks, manfaat, tujuan 15 menit membaca adalah C ya. C. Mewajibkan siswa. Nah, jadi mewajibkan siswa membaca ya. Membaca buku. Buku apa? Buku non pelajaran ya. Buku non pelajaran selama sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini seru juga ya kalau ada kayak gitu. Belum pelajaran dimulai. Jadi untuk menambah kosakata gitu ya. Jadi bagus ada yang suka membaca gitu ya. Jadi nggak hanya buku pelajaran saja gitu ya. Buku yang lain-lainnya juga. Biografi gitu ya. Buku peta, buku lain-lainnya gitu ya. Buku cerita ya, novel gitu. Seperti itu juga bagus ya untuk memperkaya kosakata ya. Memperkaya kosakata gitu.
Ya, sekarang kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah C, gitu ya. Tulis dulu. Ini juga kita pindahkan. Jadi apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah C, ya. Oke, silakan ditulis ya, adik-adik ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah C. Oke, silakan ditulis dulu ya. Kalau yang ditanyakan, boleh kita tanyakan saja, adik-adik ya. Kita langsung tanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakannya nih ya. Oke, oke. Silakan. Nih, boleh tuh. Untuk nomor 3 ya. Sudah masuk ke nomor 3, lanjut ke nomor berikutnya seperti apa. Kita tulis dulu ya. Sip. Nah, boleh ya kalau ingin tanyakan. Oke, udah. Kalau sudah, kasih jempol ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Kita tulis dulu. Kalau ada yang belum paham atau belum ditulis gitu ya, kita tanyakan dulu ya. Oke. Sip. Ya, jadi itu untuk nomor 3 ya. Itu dia untuk nomor 3. Sip. Oke. Kita tulis dulu. Boleh kalau ditanya nih, kalau ada yang nggak tahu ini maksudnya apa gitu ya. Seperti apa gitu. Boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke. Silahkan kita tulis dulu. Oke. Udah, Kak. Udah, oke, sip ya. Bagus, Hafi ya. Nah, yang lainnya udah belum ini? Mana yang lainnya nih? Udah? Oke, sip ya. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Oke, sip. Mana nomor 3? Udah ya. Yang lainnya juga udah. Kita lihat ke nomor 3. Nah, teksnya masih sama ya. Tentang manfaat membaca buku ya. 15 menit sehari. Nah, kita pindahkan dulu seperti apa ya. Ini dia. Kita lihat. Kita pindahkan dulu ke sini. Bisa ditulis. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 4. Nah, berarti pertama-tama kita apa dulu? Kak, adik-adiknya kita kenali pertanyaan. Nah, berarti apa nih? Kenali pertanyaan. Pertanyaannya apa? Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia ya, apa manfaat membaca 15 menit setiap hari? Nah, jadi ini menurut UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia L, lengkapi bacaan. Berarti kita lihat dari teks ini ya, dari teks ini dan juga dari sini. Sekarang kita ingat konteks. Berarti mana nih? Mana nih kita cari dulu? Kayaknya yang B deh. Yang B, kemampuan literasi yang meningkat hingga 30% ya. Nah, itu bisa jadi ya. Nah, iya benar ya. Nah, ini ternyata dari paragraf kedua nih ya. Nah, ini menurut menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia ya. Kebiasaan membaca 15 menit sehari tiap hari dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa ya. Literasi siswa dalam 30% dalam setahun. Wah, itu ya adik-adik ya boleh di ini ya boleh ditiru ya ini 15 menit membaca. Jadi nggak usah lama-lama 15 menit aja. Kita kan scroll-scroll gitu, main HP juga kan 15 menit nggak kerasa ya. Jadi baca juga nggak kerasa gitu ya. Oke, nah berarti itu apa? Jawaban yang benar ya. Kita lihat menurut teks ya. Jawabannya ada di paragraf 2 gitu. Jawabannya ada di paragraf 2 ya. Jadi dapat meningkat ya, meningkatkan kemampuan literasi ya literasi. Nah, literasi banyak hingga ya hingga 30% dalam setahun ya. Itu dia dalam setahun. Sekarang kita ke itu apa? Kesimpulan. Berarti
Jadi jawaban yang benar adalah B gitu ya, meningkatkan. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, silakan adik-adik ditulis dulu ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, kita tulis dulu. Akan ya untuk nomor berapa ini nomor 4 ya. Nomor 4 ini kita tulis dulu adik-adik. Kalau ada yang ditanyakan belum paham boleh langsung ditulis saja. Oke. Nah, boleh ya kalau sudah selesai kita kasih jempol ya. Tungguin siapa yang masuk ke kita bukan Viko. Oh ya, Viko ke sini ya. Nah, ini datang ya Viko. Oke. Adik-adik ya, boleh ya langsung ditulis ya, ditulis dan dipahami ya. Kalau yang ditanyakan, oke, Fajar udah ya, oke, sip. Yang lainnya kalau sudah kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, ini Ria juga udah. Yang lainnya kalau sudah selesai kita kasih jempol ya. Sip, sip, sip. Nah, kita lihat, kita lihat. Nah, udah. Kalau sudah, kita kasih soal selanjutnya ya, yaitu nomor 5 ya. Sekarang kita pindah ke nomor 5 adik-adik ya. Oke, ini pada lemes ya bulan puasa ya. Semangat atau lemes? Coba kalau semangat kita kasih emot, kasih jempol nih kalau masih semangat. Bebas lah emotnya ya. Lemes ya. Oke, tenang ya, kita 2 jam lagi nih buka ya. Sekitar 2 jam lagi. Nggak kerasa ya kalau kita belajar itu. Oh, bagus sih Happy masih semangat ya. Nah, yang lain juga masih semangat. Oke, bagus ya. Kita lanjut ke nomor 5. Siapa nomor 5 ya? Nah, ini dia kita ke nomor 5. Nah, ini beda ya. Teksnya ini masih sama ya. Masih sama membaca selama 15 menit. Nah, tapi pertanyaannya yang berbeda ya. Kita lihat untuk nomor 5 ini. Kita pindahkan dulu. Ini ya untuk nomor 5. Dan pindahkan dulu ke sini ya agar bisa ditulis, agar bisa dibahas. Nah, ini dia kita lanjutkan ke nomor 5. Siapa adik-adiknya nomor 5? Nah, itu seperti biasa ya. Kita apa dulu, Kak ya? Kenali pertanyaan untuk soal bahasa Indonesia. Klik dulu. Kita Kak dulu kenali pertanyaan. Berarti apa? Bagaimana cara pemerintah mengatasi kurangnya buku? Nah, ini ya. Jadi ada tantangannya ternyata. Tadi ya, sekarang ya lengkapi bacaan. Ada di sini, ada di situ. Sekarang kita ingat konsep. Berarti apa ini? Nah, ini kita baca ya. Coba kita lihat di teks nih. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini ya. Jadi ada di paragraf keempat ternyata ya. Jadi ini dengan mengirimkan mobil perpustakaan keliling gitu ya. Kan luas banget Indonesia itu ya. Negara terluas ke-16 gitu ya. Jadi ya sangat luas banget, luas dan panjang gitu ya. Jadi wajar gitu kalau belum apa belum tersedia semua. Jadi solusinya tadi dengan ini ya tadi dengan mengirimkan mobil perpustakaan keliling gitu ya. Oke, nah berarti apa ini menurut paragraf jawabannya ada di paragraf keempat ya. Jawabannya ada di paragraf keempat dengan mengirimkan mobil perpustakaan keliling ya. Nah ini jawabannya jawabannya ada di paragraf keempat ya. Paragraf keempat dengan mengirimkan mobil-mobil perpustakaan keliling ya. Mobil-mobil kita tulis dulu. Mobil-mobil perpustakaan keliling. Nah, itu dia. Sekarang kita ke kakak itu apa? Kasih kesimpulan. Berarti yang mana yang benar jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang C ya ternyata jawabannya. Kita tulis dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak, kesimpulan. Berarti kesimpulannya jadi jawaban yang benar adalah C. Kita tulis dulu. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Silakan ditulis adik-adik ya. Jawaban yang benar adalah C. Silahkan, silahkan. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Oke, boleh ditulis dulu ya. Tulis dan dipahami dulu. Sip, sip, sip. Hmm, hmm.
Lihat itu tuh adik-adik ya. Nih, sip. Nih. Kakak, sebentar lagi ya, bulan Maret atau April ya, sebentar lagi. Oke ya, April, April, Maret. Semangat terus. Kita akan lagi ya, kita tulis. Nah, Oke, udah, Ria, udah ya. Nah, udah. Kalau yang udah, kita kasih jempol adik-adik ya. Siapa nih yang sudah selesai, kita kasih jempol ya. Oke, tadi itu ada api kok. Oke, udah ya. Berarti topi udah. Yang lain juga kayaknya udah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Tunggu ini tadi Apiko belum ada ya. Tadi itu kesini tapi keluar belum join. Wait, Koil dan undang lagi deh. Mm-mm. Oke, nah lanjutkan adik-adik ya. Kita lanjutkan ke nomor, tunggu, nomor berapa? Nomor 6 ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, dia nomor 6. Nah, libur. Nah, ini teksnya berbeda ya. Ini tentang liburan yang berkesan nih. Wah, sebentar lagi liburan adik-adik ya. Sebentar lagi saat mau lebaran ya. Nah, tapi setelah itu langsung siap-siap TKA lagi. Wah, semangat semangat ya. Nah, ini dia. Kita pindahkan dulu ke sini. Kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Untuk nomor 5 ya. Kita lihat nomor 5 seperti apa soalnya. Nomor 6, nomor 6. Sekarang kita Kak dulu. Kak itu kenali pertanyaan ya. Berarti seperti apa? Kenali pertanyaan. Kita lihat. Nah, ini kita ke bawahkan dulu. Nah, berarti Kak ya, kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaannya? Nah, ini ya. Di awal cerita, Danu mengeluh karena tidak ada sinyal internet. Sikap Danu ini mencerminkan apa? Ya, kan ini katanya Danu mengeluh karena tidak ada sinyal internet. Berarti apa nih? Nah, Danu diajak. Sekarang kita lengkapi bacaan. Berarti kita lihat dari tulisannya ya. Nah, mengeluh karena di desa tidak ada sinyal yang kuat. Nah, ini sebenarnya tidak ada di teks ya. Ini berarti apa nih kalau Danu ini sampai segininya? Berarti apa nih? Jadi apa sikap Danu ya? Karena sikap tokoh itu tidak hanya disebutkan langsung ya. Misalnya ia seorang yang sabar, ia seorang yang pemarah gitu ya. Tapi juga bisa dilihat dari tingkah lakunya gitu ya. Nah, sekarang kita ingat konsep. Berarti apa nih kira-kira kalau Danu mengeluh karena tidak ada sinyal internet? Berarti yang mana ya? Coba kita bahas satu-satu. Berarti kalau jawaban A itu rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi baru. Bukan ya? Karena ini bukan baru, sudah lama. Jadi jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena internet bukan teknologi baru. Sekarang yang B, coba lihat. Nah, ini ya. Nah, berarti yang mana? B, C, D. Kalau yang B, jawaban B itu, benar ya. Jawaban B, kayaknya benar nih. Kayaknya yang B yang paling kuat ya. Apa jawaban B? Kita lihat. Nah, jawaban B itu benar ya. Itu benar karena mencerminkan karena Danu itu mengeluh ya. Karena Danu mengeluh mencerminkan dia sudah ketergantungan gawai ya. Gawai dan sulit ya. Dan sulit. Nah, beradaptasi pada lingkungan baru. Nah, sekarang yang C. Kita lihat yang C. Jawaban C. Itu salah ya? Itu salah. Karena tak disinggung ya, tak disinggung. Dia protes pada orang tua. Ya, gitu ya. Sekarang yang D. Jawaban D oh, yang sangat yang D salah ya. Yang D ini jawaban D itu salah. Tak sesuai dengan teks. Nah, tak sesuai dengan teks. Oke, seperti itu. Nah, itu ya untuk
Pembahasannya sekarang ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B gitu ya. Terus dulu jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, boleh. Jawaban yang benar adalah B. Itu ya untuk nomor 7, nomor 6 ya. Nomor 6 ini. Nah, kalau sudah selesai kita kasih jempol ya. Boleh ditulis dulu ya, ditulis dan dipahami itu. Kalau ingin ditanyakan buat oke. Sip. Oke. Ya udah, kalau sudah selesai kita kasih jempol ya. Nah, oke, di nomor 6 ya, pembahasan nomor 6. Bagus ya. Kita selesaikan yang banyak soalnya. Oke, kalau yang tanyakan boleh ya. Ya udah, sudah semua. Nah, kalau sudah selesai semua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dik ya. Nah, ke pertanyaan berikutnya yaitu nomor berapa? Nomor 7 ya. Kita lihat nomor 7. Nah, lanjutkan ke nomor 7 ya. Seperti apa nomor 7? Kita lihat dulu. Nah, benar ya. B. Nah, menyebabkan karena ingin internet ya. Nah, itu. Jadi ini bukan karena ingin teknologi baru. Nah, begitu. Sekarang nomor 7 kita lihat. Nah, ada nomor 7. Kita pindahkan dulu teksnya masih sama ya. Yang berbeda itu pertanyaannya. Seperti apa? Pertanyaannya kita lihat dulu untuk nomor 7. Jadi ya, kita pindahkan dulu untuk nomor 7. Pindahkan ke sini ya. Berapa? Kita lihat. Nah, ini dia. Pertama-tama kita apa dulu, Kak? Ya, kita kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaannya ya? Lihat dulu, kenali pertanyaan. Nah, Nenek nah, berkata itu semua adalah hiburan yang tidak bisa dibeli oleh gawaimu ya. Gawai itu perangkat ya, HP gitu ya. HP seperti itu. Nah, maksud dari pernyataan ini apa? Nah, sekarang kita ya, lengkapi bacaan ya. Nah, kita lihat Yang C. yang mana? Yang C. C ya. Oke, coba ya kita lihat sekarang I ingat konsep. Yang C itu apa? Nenek ingin menyampaikan. Nah, iya betul ya. Nah, ini ABD itu coba nggak nyambung ya. Coba coba kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini ternyata jawaban yang benar adalah C ya. Karena tak ada hubungannya dengan harga gawai ya, harga gawai yang mahal ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan A. Terus nenek ingin Danu membeli tiket, tidak ada hubungannya juga dengan B. Nah, hubung what ini apa ini? Wait, hubungannya juga.
dengan B dan A. Ya, berarti apa kesimpulannya? Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti jadi jawaban yang benar adalah C gitu ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah C. Nah, jawaban yang benar adalah C. Boleh itu adik-adik ya. Untuk nomor 7. Silahkan kita tulis dulu. Kalau ada yang tanyakan, boleh ya. Kita langsung tanyakan. Nah, adik ya. Oke. Sip. Nah, tulis dulu. Nah, udah ya ada yang udah ya. Oke, ya udah. Nah, adik-adik yang lainnya, kalau sudah selesai, kita kasih jemput adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Udah. Oke. Sip, sip, sip. Udah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 8 ya. Itu apa? Nomor 8. Kita lihat. Nah, ini untuk nomor 8. Nah, di ini evaluasi ya maka tersebut. Sekarang nomor 8 telah membaca cerita. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adik-adiknya untuk nomor 8 itu. Nah, kita lihat siapa. Setelah membaca cerita. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Teksnya masih sama nih tentang Danu ya tadi Danu. Nah, ini sekarang Kak dulu. Kak itu apa? Kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ini ya. Nah, setelah membaca cerita Danu, kita tahu bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan baru. Jika kamu menjadi Danu dan ingin mengajak teman-temanmu di kota untuk merasakan pengalaman serupa, cara paling efektif dan realistis. Nah, ini kan tidak ada di teks ya, berarti ini kita cari mana yang paling efektif dan realistis gitu ya. Jadi yang bakal bekerja, kira-kira bakal bagus gitu bekerjanya. Sekarang ya lengkapi bacaannya. Berarti lihat dari sini ya, tadi nenek juga seperti apa. Berarti bisa kita ikuti dengan cara nenek ya. Sekarang I ingat konsep. Nah, apakah A membuat status di media sosial bahwa liburan kita itu keren dan meminta mereka untuk datang? Benar apa salah? Nah, ini tetap ya. Coba adik-adik kalau melihat status gitu ya, misalnya tentang apa gitu, ajakan itu belum tentu ya, belum tentu diikuti. Nih, kita lihat. Berarti pernyataan A itu salah ya. Pernyataan A itu realistis. Realistis ya bisa aja dilakukan, tapi tidak efektif ya. Tidak efektif karena belum merasakannya. Gitu ya. Nah, sekarang pernyataan B. Pernyataan B. Nah, menceritakan pengalaman seru memancing dan membuat layang-layang secara detail. Lalu mengajak. Nah, ini pernyataan B itu yang paling efektif ya. Efektif. Nah, yang paling efektif dan realistis ya. Karena neneknya juga ya, neneknya juga membuat Danu merasakan dulu ya. Sekarang yang C. Pernyataan C itu salah ya, salah karena tidak efektif dan malah bisa membuat ia dijauhi ya, dijauhi teman-temannya, teman-temannya. Sekarang yang D. Nah, yang ini kita lihat pernyataan D. Pernyataan D itu membawa pulang ya realistis bisa aja realistis tapi kurang efektif ya kurang efektif. Nah gitu ya berarti sekarang kita kesimpulannya apa jadi jawaban yang benar adalah B ya jadi harus praktek gitu ya jadi jawaban yang benar adalah B boleh tulis dulu adik-adik ya jadi jawaban yang benar adalah oke silakan ditulis dulu ya untuk nomor 8 adik-adik kita tulis dulu sebenarnya ternyata adalah B ya oke kita lanjut dulu sip sip nah lanjutkan
terus dulu ya, adik ya. Kita tulis dulu. Oke, boleh. Udah adik-adik ya. Kalau udah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, sudah selesai semua adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ke nomor 9 ya. Kita lihat ke nomor 9. Seperti apa? Nomor 9. Nah, ini kita nomor 9 ya. Nah, iya, D ya. Di hot. Sekarang nomor 9. Nah, sekolah Adiwiyata ya. Lihat. Untuk nomor 9 seperti apa ya? Kita pindahkan dulu. Nah, ini kita pindahkan dulu nomor 9. Nah, ini. Oke, kita lihat ya nomor 9. Ini seperti apa nomor 9? Nah, ya. Kita apa dulu? Kak ya. Kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaan? Lihat ya. Kita Kak, kenali pertanyaan. Berdasarkan teks, apa indikasi awal bahwa semangat Jumat bersih dan hujau mulai mengendur? Nah, sekarang kita L, lengkapi bacaan. Berarti lihat dari sini ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini namun beberapa bulan setelah penghargaan diterima, semangat itu mulai mengendur. Nah, dari mana? Sebagian siswa malas membuang sampah pada tempatnya ya. Dan Menurut aku yang B, Kak. yang B ya, oke. Betul ya. Ini sudah ada di sini ya. Nah, jadi dan jarang disiram gitu ya. Sudah ada tuh dari teks. Jadi ya, jadi ini mah gampang ya, tinggal lihat ke teks saja. Jadi sekarang kita ingat konsep. Nah, berarti ini, nah, dilihat dari teks ya. Berarti ini pembahasannya gimana? Dilihat dari teks. Dilihat dari teks. Jawaban yang benarnya adalah B ya. B adalah B. Eh, oh, wait. Nah, ini adalah B. Kita lihat adalah B. Karena B yaitu B siswa mulai malas ya, mulai malas membuang sampah pada tempatnya dan taman jarang di ya. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Berarti apa? Jadi jawaban yang benar adalah B gitu ya. Itu dia untuk kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Silakan itu sudah adik-adik. Jawaban yang benar adalah B. Boleh kita tulis dulu ya untuk nomor berapa ini nomor nomor 9 ya, kita tulis untuk nomor 9 ini. Oke, boleh ditulis dulu. Sip, sip, sip. Nah, boleh kita tulis dulu adik-adiknya, kalau ingin tanyakan boleh kita tanyakan dulu. Oke. Nah, boleh kalau sudah selesai kasih jempol ya, seperti biasa. Adik ya. Oke, kita lihat dulu. Ah, oh, ya. Nah,
Nah, kalau selesai kita kasih jempol ya untuk nomor 9 ya adik-adik ya. Nah, udah selesai kasih jempol. Kalau belum nggak apa-apa kita tulis dulu ya. Sip, sip. Kita lihat dulu. Oke. Ya, kalau sudah kita kasih jempol. Jadi ya, kalau belum nggak apa-apa tulis dulu aja. Oke, oke. Hmm, ya, hmm, tulis dulu. Tes. Hmm, Sudah ya, kita lanjutkan. Hmm, hmm. Ya udah, tes tes. Udah selesai, kalau sudah kasih jempol. Mana nih? Udah. Udah. Kita lanjut ke nomor 10 berarti ya. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Seperti apa nomor 10 ya? Kemudian untuk nomor 10 kita lihat. Nah, ini kan ya yang ya. Oke. Jadi ini tadi namanya adalah ini ya. Ini soalnya tekstual ya. Tekstual menemukan bukti dan inferensial. Menarik kesimpulan dari buku ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor siapa nomor 10 ya. Lihat dulu untuk nomor 10. Kita lihat nomor 10. Hmm. Itu ya untuk nomor 10 kita lihat. Pindahkan dulu ke sini ya. Kita lihat untuk nomor 10. Siapa nomor 10? Dikiana ini dia untuk nomor 10. Berarti pertama-tama apa? Kak dulu ya. Kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Kita lihat. Kenali pertanyaan. Nah, Laras ingin mengembalikan semangat teman-temannya ya. Ia memiliki berapa ide? Manakah ide yang paling tepat ya? Nah, ini manakah ide yang paling tepat? Karena menyentuh akar masalah nih dan mendorong kesadaran jangka panjang. Sekarang ya, lengkapi bacaannya. Berarti kita tentukan dari sini. Sekarang ingat konsep. Nah, berarti mana yang benar? Membuat aturan tegas dengan hukuman membersihkan toilet bagi yang membuang sampah sembarangan. Nah, benar apa salah ini? Tunggu. Kayaknya ini. Nah, ini benar nggak nih? Nomor ada yang satu. Coba ini kira-kira apa sih masalahnya? Coba lihat dulu ya. Alas teman. Melakukan unggahan mereka Jumat bersih dan hijau setiap Jumat terus kita bergotong royong gitu ya. Bank sampah sekolah berjalan. Namun beberapa bulan setelah penghargaan diterima, semangat itu mengendur gitu ya. Nah, ini tapi tidak dijelaskan ya kenapa mengendurnya nih ya. Coba kira-kira apa nih yang bisa jadi semangat lagi? Nah, ini kan yang membuat ini sebenarnya semangatnya ya. Jadi ini yang sebenarnya salah itu masalahnya itu semangat ya gitu ya. Nah, berarti ini mana yang benarnya? Kalau 1 dan 4 kayaknya ini malah makin ini ya.
dan 4 itu kalau hukuman gitu jadi tertekan gitu ya. Mereka bakal lebih malas lagi. 1 dan 4 itu salah ya. Berarti ini sepertinya yang benarnya itu 2 dan 3 ya. Nah, yang benarnya itu pernyataan yang benarnya adalah pernyataan 2 dan 3 ya. 2 dan 3 karena tak berisi ancaman ya. Karena tak berisi ancaman ya. Seperti itu. Dan akan mengembalikan semangat mereka ya. Semangat mereka. Akan mengembalikan semangat mereka ya. Semangat mereka kita lihat. Semangat mereka yang merupakan akar masalahnya. Seperti itu ya. Berarti kita kasih kesimpulan. Berarti pernyataan yang benar adalah 2 dan 3 ya, atau C. Jadi pernyataan yang benar adalah C, 2 dan 3. Jadi pernyataan yang benar adalah C ya, 2 dan 3. Oke, boleh? Terus adik-adik ya, untuk nomor 10 ini. Wah, udah 10 soal ya ternyata ya. Coba kita lihat dulu. Boleh kita tulis dulu ya, tulis dan tabel. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Ini soal terakhir yang tadi ya. Oke, udah boleh ya ditulis dulu. Kalau sudah selesai, nanti kasih jempol. Nah, kita lihat. Ya, kita tulis dulu, silakan. Udah? Oke, Happy udah. Bagus ya. Jadi kita sudah menghabiskan waktu selama 1 jam ya. Untuk membahas soal ini ya. Oke, sip. Jadi kita telah menyelesaikan 1 soal ini. 10 soal ya. 10 soal di pembahasan TK hari ini. Oke, gimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakannya dulu nggak? Coba kita lihat ya. Oke, sip. Nah, udah semua? Kalau sudah, kasih jempol ya. Oke, oke. Kasih jempol. Nah, seperti apa? Oke, udah ya. Sip, sip, sip. Nah, oke deh. Adik-adik ya. Nah, oke. Gimana tadi setelah membahas soal-soalnya nih? Ada yang ingin ditanyakan nggak tadi? Masih bingung? Udah paham? Coba nih, mana nih tadi? Dari tadi nggak ada suaranya nih. Mana nih? Yang lainnya nih. Salma, Riah, Lulu, Aufa, Fajar nih. Mana? Kita nyalakan dulu ya. Jangan-jangan pada lemes nih pas puasa ya. Lemes nggak? Mas. Lemes. Iya ya. Oke. Lemes ya. Iya karena puasa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Meskipun lemes nih adik-adik hebat ya. Masih tetap belajar ya. Oke. Sip. Mana nih? Kita nyalakan dulu. Lulu dan Fajar ya. Mana? Kita nyalakan dulu, kita foto dulu ya seperti biasa. Nah, oke, kita doa dulu ya. Kita doa dulu setelah belajar. Subhanakallah. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Nah, oke, kita siapkan dulu ya. Kita perlihatkan tulisannya, adik-adik, tulisan kuadratanya. Ya, mana nih Lulu dan Fajar? Kita sambil on ya. Lulu dan Fajar. Karena kita akan report ya ke adik-adik ke orang tuanya ya. Oke, siap. Nah, oh itu Fajar. Oke, sip. Fajar. Itu pertemuan kedua Fajar ya. Fajar dan Lulu. Mana Lulu ya? Kita nyalakan dulu. Nah, sip ya. Nah, siap ya. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Nah, jangan lupa nanti besok ikut TK lagi ya, seperti biasa. Ya, ikut TO lagi seperti biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Dadah. ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam ya. Sudah sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sip. Oke, terima Iya, Kak. kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam.